Baik, terima kasih untuk MC ya, MC kita, anak Laura dengan temannya. Tepuk tangan untuk mereka dulu, adik. Oh, ini luar biasa ya. Selamat pagi bagi kita semua. Salam sejahtera, Om Pagi. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ketua Stipendium Indo Kupang, yang kami hormati Bapak Wakil Ketua 1, Ketua 2, Ketua 3, dan Bapak Sekretaris Bidang Kemahasiswaan. Yang kami hormati pula Bapak Hadi Yanto Saputra selaku narasumber kita pada pagi hari ini. Yang kami banggakan Bapak Ibu dan adik-adik panitia penyelenggara kegiatan pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Gergelius Rindu Iriane selaku moderator yang akan memandu kegiatan kita pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa peserta kegiatan yang hadir pada pagi hari ini, baik secara daring maupun luring. Sebelum memulai acara, alangkah baiknya saya perlu menyampaikan beberapa aturan yang perlu kita perhatikan selama acara kita berlangsung beberapa jam ke depan. Pertama, untuk semua peserta yang mengikuti kegiatan diharapkan dapat mengikuti rangkaian kegiatan sampai selesai. Bagi peserta yang mengikuti kegiatan secara online atau via Zoom, sangat diharapkan untuk memposisikan video dan audionya terlebih dahulu. Untuk video wajib di-on-kan dan audio harap di-off-kan. Ketiga, kesempatan bertanya akan dipandu oleh moderator. Mungkin itu yang perlu kita perhatikan selama kegiatan kita berlangsung. Baik, Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa sekalian, pagi ini telah hadir bersama kita Bapak Hadianto Saputra. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Pak Bisa Gregorius dengar? Iriana. Ini di sini sudah hadir Bapak, adik-adik mahasiswa dengan beberapa teman-teman dosen yang sudah hadir. Selamat datang Bapak di Zoom Room Stikom di Kupang. Oke, baik adik-adik, kata orang tak kenal maka tak sayang. Untuk adik-adik ketahui bahwa Bapak uh, Hargianto Saputra adalah seorang wirausahawan. Ya, beliau menyelesaikan pendidikan S1-nya di jurusan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Hubungan Internasional, ya, di Universitas Paranan di Bandung, Jawa Barat. Ya, nah, Bapak Hargianto Saputra akan berbagi atau sharing pengalaman beliau bagaimana menjadi seorang wirausahawan, bagaimana memanajemen usaha kita hingga bisa menjadi pengusaha yang sukses tentunya ya, adik ya. Oke, untuk itu dengan tidak mengurangi rasa hormat ya dan tidak akan memperpanjang kata lagi, saya mengundang kita semua yang hadir baik secara daring maupun luring untuk sama-sama menyimak apa yang akan disampaikan dan memberikan kesempatan kepada Bapak Hagianto Saputra untuk memberikan atau berbagi pengalaman kepada kita tentang perjalanannya menjadi seorang wirausahawan. Untuk itu, waktu dan kesempatan saya berikan sepenuhnya kepada Bapak Hagianto. Waktu dan kesempatan saya berikan, Pak. Silakan. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Rian. Eh, Selamat pagi dan salam kenal dari jauh Selamat dari pagi. Bandung. Selamat pagi, Pak. Salam Selamat pagi. kenal. Walaupun mungkin udah diinfokan oleh Pak Marinus melalui flyer, pada kesempatan ini saya kenalkan diri lagi. Saya Hagianto Saputra, biasa dipanggil Hagi. Tapi bukan ejaan bahasa Inggris jadi Haji. Hagi. Kalau orang telepon biasanya Hagi, jadi Pak Ejanya jadi Haji. Saya panggil Pak Haji, padahal saya Katolik. Oke. Nah, tinggal di Bandung, di Jawa Barat.
ya jauh dari Kupang. Ya. Tapi dengan kemajuan teknologi, saya pikir jarak bukan hambatan, sehingga kita bisa bertatap muka dan berkomunikasi. Nah, saya ucapkan terima kasih ke Pak Marinus, Ketua Stikom, Sama-sama, yang Kak. telah memberikan saya Terima kasih kesempatan. juga sudah hadir. Baik, terima kasih sudah diberi kesempatan untuk sharing. Saya udah bicara awal karena saya bukan akademikus, bukan dosen, bukan pengajar yang biasa dengan bahasa terstruktur, rapih, biasa di kampus. Jadi saya akan bercerita apa yang saya lakukan, yang pernah saya lakukan, yang sedang saya lakukan. Mungkin juga saya olah pikir barangkali nanti ke depannya punya plan apa. Saya bersharing di sini bukan untuk menggurui, tapi sharing pribadi, siapa tahu dari pengalaman saya bisa bermanfaat untuk adik-adik semua di Stikom untuk bisa diterapkan, ditiru atau diimprovisasi, ya, improvisasi. Karena yang saya lakukan ini di Bandung, mungkin di Kupang situasinya lain, tapi saya pikir kurang lebih sama lah. Kita menghadapi kalau wirausaha, dunia industri menghadapi orang-orang begitu. Kemudian hambatan-hambatan pasti selalu ada. Dan saya coba apa yang saya alami, kemudian saya menanggulanginya, menghadapinya, mencari solusi. Kira-kira untuk awal pembuka seperti itu, adik-adik mahasiswa jangan segan, nanti ada sesi tanya jawab, apa yang nanti kira-kira akan ditanyakan seputar sharing saya atau di luar sharing yang sepanjang saya bisa jawab, saya jawab. Nanti Rian akan mengaturnya. Mohon maaf juga jika saya tidak bisa menjawab, karena saya bukan buku kuning ini sepanjang saya tahu. Walaupun saya tetap belajar, ini di luar bidang saya. Saya latar belakang FISIP HI, tapi sejak tahun 80 masuk, saya banyak bergaul sama orang-orang bisnis di Bandung. Jadi pola pikir saya bisnis, oh begini bisnis, oh begini bisnis. Jadi banyak ke arah praktek berkomunikasi gitu. Oke, saya mulai dari dunia usaha. Saya pertama kali ini betul-betul awam bagi saya karena tiba-tiba Pak Marinus tentang tulis Dudi, Dudi, D-U-D-I. Oh, ini nama orang atau apa ya? Betul, betul saya. Dudi, apa ya ini? Jadi, saya cari langsung browsing sebelum saya tanya, ketik, oh ini. Terus saya tanya Pak Marinus, betul nggak ini? Oh betul itu. Nyambung. Oh ini dunia usaha dan dunia industri. Nah, ini saya ketinggalan singkatan-singkatan di Indonesia yang begitu banyak. Tapi saya mulai belajar juga untuk hal-hal bisnis tentang public speaking. Karena semua kita ngadepin orang, walaupun di Stikom banyak mahasiswa yang sistem informatika, ya istilahnya menghadapi benda mati, itu kan ada satu ketikan kalimat-kalimat yang itu bahasa komunikasi, walaupun tidak langsung, tidak bertatap muka, tapi itu udah bahasa komunikasi, entah bahasa resmi atau bahasa pergaulan. Nah, saya bukan mau mengajarkan tentang public speaking. Saya pernah ini langsung cerita ngacak ya sedikit waktu di SMA. Di SMA saya sekolah di Aloysius di Bandung. Saya cukup aktif di olahraga. Jadi saya juga terkenal di volley atau di atletik. Jadi saya sampai setelah lulus SMA masuk Unpar ketemu teman-teman SMA adik angkatan gitu yang seangkatan. Gimana? Gi masih volley nggak? Waduh, saya bilang volley terus. Saya bilang sekarang udah hidup udah normal. Saya kadang-kadang aja. Jadi kenangan-kenangan masa lalu kadang-kadang itu yang bikin membangkitkan kita berkomunikasi lebih hangat lagi. Kemudian tahun 80 saya masuk Unpar,
biasanya angkatan tingkat persiapan itu bikin kaos, kaos angkatan untuk olahraga, untuk ya untuk solidaritas, kalau ada event atau apa dipakai. Nah, itu saya membuat kaos, mendesain kaos karena mereka teman-teman tahu, wah ke saya aja, saya mungkin banyak tahu. Padahal saya tidak berjualan, bukan untuk cuma karena saya tahu network saya, sumber saya tukang bikin kaos, jadi saya desainkan gambarnya, oke kaosnya kayak begini, dan mereka sampai jadi dan saya bisa jual. Dan itu tidak komersil. Karena di kepala saya hanya untuk berbagi, untuk membuat. Jadi saya sebagai membantu teman-teman. Nah ini penting juga ditanamkan, kita berbisnis memang mencari profit, tapi kadang kita juga jangan money oriented. Segala macam harus untung, harus mendapat yang besar. Kecil juga tidak apa-apa. Atau misalnya break even point, BEP, plus gitu, 0,0 tidak apa-apa. Kalau misalnya itu juga rugi, misalnya hanya sedikit gitu, dan kita mau berbagi, lakukan saja. Soal rezeki bagi saya, itu Tuhan akan atur. Pasti. Halo Pak Marinus, Pak Urin, halo. Halo Kak, ya. Cukup, masih connect ya? Masih connect ya? Connect, siap, siap. Oke. Saya khawatir itu muncul di screen ada gambar bulat tidak bergerak. Jadi diam aja. Jadi saya pikir saya bicara sendiri aja nih. Oh Udah ya, ada ya, kita lagi connect ya. dengar Kak. Oke. Nah dari kaos itu, kemudian saya saat itu masih kuliah. Kemudian saya aktif di Parahyangan membuat kaos untuk unit kegiatan voli. Karena saya senang voli, antar fakultas saya buatkan kaos sampai karena kaosnya kaos jadi, saya bikin tulisan di space tertentu di kaos, jadi saya sablon bikin tulisan dan saya sampai beli screen sendiri. Mungkin tahu yang biasa main cetak, screen itu alat untuk menyablon. Saya sablon sendiri dengan teman. Jadi upayanya sampai begitu karena pengen belajar dan pengen bisa. Nah, lewat dari situ saya setelah lulus saya mulai bekerja. Sempat tidak ada pekerjaan, tapi saya serabutan pekerjaannya. Sempat bekerja di satu pabrik sepatu. Karena saya bisa masuk pabrik sepatu, pemiliknya teman saya, di atas saya jauh umurnya. Karena saya sidap ke pabrik itu, saya melihat sepatu, karena di pabrik itu produksinya sepatu TNI, sepatu ABRI ya, dulu sepatu ABRI. Sepatu TNI ada PDH, PDL, kemudian di mejanya banyak sekali. Saya melihat, kok sepatu ini jelek begini ya, ada tinggi sebelah, ada yang miring segala macam. Nah teman saya pemiliknya, teman saya bilang jelek-jelek aja katanya, lu bikin komentarnya lu jelek-jelekin sepatu gua katanya. Lu bikin yang bagus katanya, bantuin pabrik saya. Aduh, saya kan bukan ahli sepatu. Saya bilang, saya nggak mengerti produksi. Udah, ikutan aja belajar di ruang pola. Pola itu ruang untuk orang-orang desainer, orang bikin sampel, segala macam. Belajar sama si bapak itu. Ya udah, saya bilang, saya coba. Akhirnya saya kerja. Di situ belajar, di luar bidang saya. Saya melihatin sepatu TNI. Oh, bikinnya dari awal, mulai bahan datang, sampai potong, terus tukang jahit sampai finishing. Oh, saya belajarin ngeliatin. Itu salah teman saya pabriknya salah satu rekanan TNI yang besar. Ayahnya dia salah satu tokoh, kalau dengar nama Lim Sulyong, itu ayahnya teman saya itu ya levelnya Lim Sulyong untuk ukuran Bandung. Oke, saya bekerja di situ sampai karena saya tuh bekerja ingin menghasilkan. Nah, kita belajar kalau bekerja tuh harus all out. Kita kasih loyalitas untuk pabrik karena pabrik perusahaan memberikan satu kompensasi untuk kita. Kita harus loyal. Adik-adik juga kalau misalnya bekerja dimanapun, terutama untuk bekerja untuk orang lain, kalian harus loyal.
punya komitmen, punya tanggung jawab. Nanti juga soal imbalan saat awal level kalian begitu lulus pasti udah ada level kompensasi, remunerasi berapa juta. Nah, saya tidak paham tentang itu. Nah, saya bekerja mulai dari sebelum kurang lebih jam 6 sudah dijemput mobil bersama dengan teman-teman tekstil. Karena itu ada pabrik tekstil, ada pabrik sepatu. Jadi belum lihat matahari, saya sudah di pabrik. Lihat datang ke pabrik, mesin sudah dipanaskan. Kemudian pabrik besar, saya harus lihat. Oh, udah sampai sini. Sampai melihat sepatu-sepatu jelek, ini saya percepat ya, sepatu-sepatu jelek. Saya bilang, kenapa ya bikin sepatu kok ini banyak yang gagal, segala macam. Karena saya terbiasa melihat detail. Nah, kalian juga ini adik-adik harus lihat, belajar untuk melihat detail. Setiap produk atau pekerjaan detail. Oh, ini kurang ini kurang ini. Jadi kita teliti. Ya, tipenya begitu. Termasuk saat ini waktu awal kuliah saya ikut Mahitala sama dengan Pak Ketua Stikom, Pak Marinus itu. Pak Ya, Marinus adik angkatan saya, jauh mungkin ya. Jauh. Pak Marinus angkatan berapa ya di Mahitala? 98, topan 98. Waduh, jauh banget Jauh. 98. Saya saya masuk Unpar 1980, kemudian karena Mahitala 2 tahun sekali, jadi saya baru dapat 1982. Oh, Jadi 82. jauh sekali ke 98. Siap. Ya, di Mahitala. Saya masih ada senior-senior dan dilatih oleh tentara Kopassus begitu. Jadi belajar karena saya masuk di Mahitala, di Gembleng untuk mandiri, lebih percaya diri dan senang ke alam, senang tantangan segala macam. Kalian juga ini adik-adik, saya cuma pesan kalian banyaknya kelihatannya kalau pandangan saya banyak di belakang komputer. Itu nggak Pak Ketua atau Pak Moderator? Banyaknya Ya, di komputer. betul sekali Pak. Ya, Nah, mahasiswa di sini ada kegiatan olahraga ekstrakurikuler? ada Bapak, ada, Ada, olahraga ada ya? bulu Ya, tangkis. Ya, Olahraga ada. saya usulkan itu tetap harus ada karena saya melihat orang yang duduk di belakang komputer, di belakang meja, pasti itu salah satu sumber penyakit akan datang. Obesitas ya ke perut, posisi duduk, postur tubuh. Nah, adik-adik mesti dibiasakan. Mungkin banyak, nggak usah. Mungkin yang saya sampaikan kurang benar. Kalian bisa belajar, lihat di YouTube. Di YouTube postur tubuh saat melihat komputer harus bagaimana, segala macam. Itu untuk kesehatan. Maka itu jangan istilahnya mager. Ada istilah mager di sana, Pak Moderator? Malas gerak. malas gerak. Ya, 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 ya. Ini hati-hati, malas gerak. Ya, Kebetulan saya senang olahraga, jadi saya seminggu 4-5 kali saya jalan kaki pagi, sejam 2 jam, kadang-kadang seling sepeda, kadang-kadang lari. Ya diukur dengan kemampuan saya. Saya udah adik-adik saya udah kepala 6 lebih, kepala 6 lebih nih. Jadi ya cukup lansia, udah masuk lansia ya. Oke, saya lanjut. Nah, kegiatan saya setelah kerja di pabrik sepatu itu, saya hanya 2 tahun karena saya capek sekali. Karena istilahnya dari jam setengah 7, jam 7 udah mulai produksi sampai pulang jam 7, kadang-kadang jam 9. Wah, itu badan saya seperti kuyu, seperti nggak ada sinar. Wah, saya sampai sempat kena mah karena saya tuh pengen ngasilin yang bagus. Sampai suatu saat saya bilang sama teman saya, ini yang bikin sepatu yang nggak bagus tuh yang ini nih, bagian ini. Sampai teman saya bilang, sudah pecatin aja. Dia bilang tuh pecatin. Saya kan bukan orang lama ini. Yang karyawan itu kan karyawan dari generasi ayahnya dia punya pabrik. Saya bilang pecat nanti gimana? Masa depan dia kalau sampai demo segala macam itu bahaya buat pabrik. Saya bilang tuh, saya nggak mau. Saya ikutin aja biar nanti urusan orang personalia yang putuskan. Nah, singkat kata, saya lewat, nah, waktu di sepatu TNI, ABRI itu produksi, saya kenal
belajar dari teman saya, bos saya itu. Dia berkomunikasi, dia orang Chinese, orang Cina. Dia komunikasi ngomong Mandarin, ngomong Inggris, ngomong Indonesia, sebentar telepon. Ini orang hebat sekali ya, saya bilang ngomong Inggris sebentar, ngomong ini sebentar. Hebat sekali. Kemudian cara negosiasi dengan orang. Kemudian saya juga ditugaskan lagi tuh menghadap Kopassus yang di Kartasura, ketemu komandannya, ketemu Babek, sampai orang-orang TNI inspeksi ke pabrik. Oh, begini. Ada orang dari Papua, dari Afrika, ninjau pabrik. Oh, begini ya, pola bisnisnya kayak begitu. Nah, sudah lewat situ, saya sekitar setahun, 2 tahunan, saya keluar dari pabrik itu, saya ketemu lagi dengan teman saya itu. Dia bilang, saya mau bikin sepatu Puma. Pernah dengar kan sepatu Puma ya? Itu saingannya Adidas, bersaudara dengan Adidas yang terkenal. Puma itu belum ada di Indonesia. Nah, saya bekerja untuk teman di mana Puma pertama kali masuk Indonesia. Pak Marinus tahu sepatu Puma? Tahu Kak, yang Nah, kita itu itu ya, yang apa yang lompat? Huh? yang begini, logonya melengkung Ya, gitu. yang Itu Jerman, binatang apa? sama-sama. Cita apa itu? Hmm, Ya, harimau. yang melengkung itu. Binatang, ada binatangnya itu ya yang loncat itu. Iya, 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 kayak itu Puma, Puma, macan. Ya, betul. Puma macan, ya betul macan, ya. Ya, iya, iya, iya. Ya. Itu pertama kali masuk Indonesia, itu teman saya yang masukkan dan produksi di Indonesia. Itu saya ketemu orang dari pabrik Puma, yang orang kantor pusatnya di Jerman. Saya nggak mengerti sepatu. Teman saya menugaskan, temenin orang Jerman, jemputin di hotel. Waduh, saya bilang, saya ngomong Inggris aja terbata-bata, ini suruh ngomong ketemu orang Jerman, gimana ya? Sudahlah, apa adanya. Maka itu adik-adik jangan minder, jangan minder, jangan minder, punya PD. Kalian mah generasi sekarang itu pasti PD-nya lebih tinggi, percaya dirinya lebih besar. Kalian bisa belajar dari internet, dari YouTube segala macam. Manfaatkan itu teknologi-teknologi yang hebat. Saya pun tetap belajar. Saya kadang-kadang ngikutin, oh begini. Jadi kadang-kadang angguk-angguk, walaupun tidak berdiploma atau bersertifikat, saya pikir, oh ini bagus nih. Ya kita pakai nalar aja, oh ini bagus, bukan menjerumuskan akhirnya bikin yang salah. Tapi saya pikir, oh ya. Maka itu jangan henti untuk belajar. Kalian mungkin generasi sekarang, wah ini mudah, wah ini mudah. Sama di Bandung juga generasi-generasi sekarang pasti pengennya cepat segala macam. Tapi ada proses yang kalian harus lewati. Nah, waktu Puma masuk, saya mengeset pabrik, saya tidak mengerti. Jadi saya ikutin aja. Orang Jerman bekerjanya dari satu ruangan kosong, dibikin len-len garis untuk mesin cutting, mesin jahit, mesin press, segala macam. Sampai saya lihat, oh begini. Sorry, ada alarm bunyi. Maaf. Sampai produksi, saya melihat dari depan sampai awal, dan saya ditempatkan di QC. QC tahu ya, di quality control. Jadi melihat barang itu bagus atau jeleknya. Dan kalian juga harus masuk ke QC, apapun bentuknya. Mau produksi makanan, mau produksi benda apapun yang diproduksi, itu harus QC. QC-nya yang pribadi. Kalau memang itu satu produksi massal, ya itu ada bagian QC ditempatkan, bikin untuk lihat sampai detail. Saya kerja di pabrik sepatu TNI, ABRI, sepatu olahraga, dan sepatu perempuan. Kadang-kadang saya pergi ke toko lagi itu. Tokonya toko sepatu perempuan. Jadi kadang-kadang saya lihat dari etalase, lihat sepatu perempuan, oh ini sepatu yang bagus tuh kayak begini. Saya udah belajar dari orang Taiwan, lihat sepatu yang bagus tuh begini, pasang heelnya, haknya kayak begini. Kadang-kadang lihat dalamnya, sampai orang-orang tanya saya, kenapa liatin sepatu perempuan katanya? Untuk siapa?
Oh, enggak, saya cuma lihat bagus jeleknya. Nah, itu kadang-kadang harus dimunculkan dari kalian yang mungkin adik-adik mahasiswa yang mau bekerja melihat sampai detail, melihat bagus jeleknya. Kita untuk belajar untuk melihat produk bagus supaya di kepala kita tuh, oh begini yang bagus tuh. Siapa tahu bisa bikin lebih baik. Jadi jangan puas dengan apa yang sudah dibikin bagus. Kalau memang itu udah bagus, ya sudah pertahankan. Tidak ada limit di atas, target di atas lagi. Oke, singkat dari pabrik sepatu, saya sempat agen kaos. Pernah dengar kaos Country Vesta? Country Vesta itu kaos yang sangat terkenal tahun 83, mungkin tahun 82, 83. Itu terkenal sekali. Itu iklannya di majalah Gadis. Saya kenal dengan pemiliknya, mungkin Pak Marinus tahu Cassandra ya, Oh ya, Cassandra, ya, Sandra Moniaga itu Chandra Mujaga. kakaknya ya Hani Moniaga itu kakaknya Cassandra yang bikin kaos Country Vesta. Karena mungkin bukan generasi Pak Marinus atau yang adik-adik mahasiswa. Itu sangat terkenal. Iklannya di majalah Gadis. Majalah Gadis itu terkenal sekali. Nasional. Nah, saya ditunjuk untuk agen di Bandung. Nama saya ada, nomor telepon ada, segala macam. Nah, itu kalau dilihat, itu adalah kepercayaan. Orang memberi kepercayaan. Maka itu, saya tekankan di sini, sikap kalian, attitude, mesti bagus. Selain prestasi. Jadi sekalian, mau prestasi bagus pun, kalau sikap nggak bagus, perusahaan yang akan menerima juga akan terpikir, ini ngapain? Ini akan merusak kinerja di perusahaan, di dalam perusahaan, dan mungkin akan merembet ke karyawan lain atau menjadi bumerang buat perusahaan. Maka itu saya walaupun sudah berjalan cukup lama, saya tetap ingin belajar dan ingin pegang komit bahwa saya punya tanggung jawab. Lalu yang utama juga etika. Kita harus beretika. Ketemu teman kerja, kolega, kalian mahasiswa, sesama teman saling kenal. Mungkin enggak seluruhnya, tapi paling enggak dengan lingkungan yang dikenal itu kalian harus jaga. Pribadi dengan pribadi, itu masing-masing punya karakter, punya sifat, kebiasaan, punya privacy. Jangan sampai ngelebihin privasinya masing-masing orang. Kalau kelebihan bisa tersinggung. Kalian akrab ya sebatas ini guyonannya, humornya. Kalau lebih ya kalian juga mesti bicara, ini udah nyinggung perusahaan, jangan berlebihan segala macam. Nah, itu bahasa komunikasi. Entah kalian penyampaiannya gimana, kalian bisa belajar dari YouTube cara komunikasi. Ya, saya loncat-loncat. Kemudian dari pabrik sepatu, saya sempat punya perusahaan kurir, kurir ya tahu ya, kurir dokumen, pengantar dokumen. Ya, oke. Nah, itu termasuk generasi awal sebelum ada JNT, JNE. Kalau Tiki sudah ada, yang besar-besar yang lama sudah ada, tapi belum banyak. Nah, saya punya perusahaan kurir skala kecil. Saya punya sekitar 10 sampai 20 orang pernah kurir-kurir. Karena saya pikir peluang ya melihat saya punya relasi dengan pimpinan bank, pimpinan hotel, segala macam. Mereka suka kirim-kirim surat dokumen. Oke, kalau saya antarkan gimana? Boleh. Jadi saya rekrut orang-orang, kemudian peta Bandung yang besar itu, saya kan, ini besar sekali. Saya bagi sendiri, misalnya jadi bagi 5, utara, selatan, tengah, kayak gitu. Kemudian saya posisikan tempat distribusi di sini, seolah-olah kantor, saya bagikan. Itu karyawan, kurir-kurir untuk level SD sampai SMA. Saya buka, karena saya ingin berbagi. Nah, ini ditekankan juga buat adik-adik. Kalian harus bekerja dengan imbalan yang cukup baik, harus ingat-ingat berbagi pada siapapun. Mau sedikit, banyak, nggak harus dengan materi. Mungkin dengan cerita, dengan
obrolan segala macam, udah berbagi. Yang penting kita tulus mengerjakannya, tanggung jawab, punya komitmen. Saya punya network cukup banyak. Network di HP saya, di HP saya yang saya di depan kamera ini, itu ada sekitar kurang lebih 11.000 sampai 12.000 nama data kontak. Orang lain, kenapa banyak-banyak sekali? Saya hampir semuanya 80% saya kenal. Dan itu saya kenal, saya rapihkan. Saya senang dengan detail. Kalian bekerja di belakang komputer, ada data kontak pasti di HP atau di komputer, di laptop. Itu ada format yang sudah ada, tinggal diisi satu-satu. Misalnya first name, middle name, last name, kemudian ada julukan. Saya kadang-kadang isi, ditertibkan walaupun orang kirim hanya nama pertama, nama tengah, saya rapihkan. Nama tengah itu menjadi nama akhir. Kemudian di bawahnya saya tulis misalnya Pak Marinus. Marinus, saya kasih kode Mahitala. Saya singkat ML. Kemudian nama angkatan. Kemudian saya tulis di kolom perusahaan Stikom Wilindo. Kemudian di kolom situ banyak orang abai sampai sekarang adalah tanggal lahir. Tanggal lahir itu untuk kita menjaga hubungan. Saya selalu isi. Begitu melihat di Facebook, oh ini orang ini tanggal ini. Saya masuk ke data konteks, oh saya benerin, saya input yang baru. Sehingga di kalender kita muncul tiba-tiba, oh hari ini ulang tahun, si ini. Saya coba pagi atau siang, saya kirim untuk menjaga tali silaturahmi. Itu hubungan pribadi. Banyak orang abai tentang data kontak. Akhirnya susah mencari. Saya misalnya nama Asep di Bandung banyak sekali nama Asep. Waduh, ini Asep yang mana ya? Saya nggak apa nomor telepon begitu panjang. Akhirnya saya kasih ini Asep apa? Asep domba, ini saya tukang domba, atau Asep es krim segala macam. Oke, nah itu belajar detail, belajar tertib ke masalah ya udah yang masalah teknologi data kontak. Itu menjadi habitat karena saya senang detail melihatnya. Kemudian saya pernah bikin barang-barang ya sampai sekarang ya. Tahu Tupperware, merek Tupperware? Ya. Tahu. Oh ya, itu Tupperware itu perusahaan besar, ada di Indonesia. Waktu belum alat-alat plastik itu, kontainer, itu teman saya satu bekerja di sana. Dia tahu saya bikin barang-barang promosi. Dia panggil saya, ini mau bikin ini. Akrilik plakat, mungkin di Stikom juga ada. Kalau misalnya ada konferensi atau apa, tukar plakat dari akrilik yang bening, yang digrafir, di laser. Itu Tupperware memberi penghargaan. Itu level nasional, level internasional dari Indonesia. Saya bikin, saya desainnya, saya kasih ide, dia hanya kasih ide mentah. Ini bentuknya bulat, ini harus ada lonjong, ada gambar ini. Saya bilang ada logo fonten. Saya matangkan tulisannya sebesar ini dengan teman diskusi. Padahal saya bukan orang grafis, tapi mata saya untuk terbiasa. Maka itu saya minta kalian juga jangan terlalu asik dengan wah sistem informatika begini. Buka mata kalian, jangan kayak kacamata kuda. Hanya kacamata kuda hanya melihat di sini aja. Buka lebar, oh ini ada yang bisa pelajari. Itu nilai tambah buat pribadi juga. Diajak ngomong akan nyambung. Saya bukan menyombongkan diri. Saya dengan siapa? Dengan beberapa orang teman saya juga baru kenal dengan misalnya baru kenal ngobrol. Dengar. Nah, satu, belajar dengar dulu, jangan terlalu responsif, jangan reaktif. Dengar, oh ini begini. Saya bisa ngomong, masuk ke topik obrolannya. Karena kita belajar semuanya. Kok bisa tahu gini, bisa tahu ini. Walaupun kita hanya tahu kulitnya aja, permukaan, selewat. Tapi paling nggak kita udah bisa masuk dari obrolan awal. Kita bisa mendalam. Oke. Nah, saya bikin untuk Tupperware adalah plakat. Kemudian taplak meja.
taplak meja itu mereka hanya idenya. Nah, ini buat yang kalian bekerja di perusahaan yang besar, belum tentu mereka tuh setiap departemen udah menyediakan orangnya. Saya alami sendiri di Tupperware. Teman saya bilang dengan tim di Tupperware kan banyaknya perempuan. Jadi kalau meeting saya sendiri, saya tidak ada staff, tidak ini, saya banyak bekerja sendiri dan saya punya outsource, punya partner, rekanan-rekanan yang saya pilih. Oh ini kemampuan produksinya, oke boleh diajak kerjasama. Jadi kalau misalnya memilih partner, kalian mau menjadi wirausaha atau punya perusahaan misalnya, pilih-pilih rekanan yang bisa menunjang, mensupport. Jangan bikin masalah, nanti kalian ambil dari sini, hasilnya nggak bagus, kalian yang kena klaim. Komplain dan diklaim, itu bahaya. Jadi saya juga uh, lebih baik rewel, pilih-pilih, saya minta standarnya segini. Misalnya, saya mau bikin kaos, standarnya jahitannya gini, kerahnya begini, sablonannya mau kayak begini. Nah, bisa nggak? Bisa. Oke. Kemudian harga, quotation, kalau harganya masuk, oke kita terima, karena kita ini sebagai mediator yang akan menyampaikan ke klien. Jadi pilih-pilih harga terbaik dengan kualitas terbaik. Bukannya akhirnya pelit, kita juga harus lihat realistis. Bahan di pasaran misalnya 1 kilo segini, kemudian setelah dipotong-potong biaya cutting, biaya pola, segala macam jahit jadi segini, kemudian ada lebih, misalnya lebih 10%, 20% sangat wajar. Ada orang yang lebih sampai 50%, 70%, udah kaos-kaos eksklusif. Nah, di Tupperware saya bikin taplak meja besar. Jumlahnya banyak, 10.000 buah. Bagi saya itu order yang besar. Saya telat menyampaikan bahwa saya bukan pengusaha besar. Bukan pengusaha besar. Betul, real. Saya di sini hanya berbagi pengalaman. Bukan pengusaha besar dan pengusaha berhasil. Saya berjalan sampai sekarang, puji Tuhan. Tuhan kasih kesempatan dan kasih rezeki, berkat selalu. Dan kalau cerita ke belakang, tahun 2007, mungkin adik-adik mahasiswa belum lahir, Pak Marinus nggak tahu udah lahir atau belum. Udah lahir belum Pak Marinus? Tahun 2007? 2007 ya sudah. Sudah? Ya, saya lahir. Sudah ya? Sudah dewasa. Dewasa. Oke. Nah, cerita sedikit campur-campur 2007, saya sakit berat. Sakit berat. Oh. Puji Tuhan dengan ketemu dengan Pak Marinus, dengan adik-adik mahasiswa, dengan Pak Rian, saya istilah mujizat Tuhan. Saya bisa bicara ini. 2007 saya sakit, divonis umur saya hanya 3 bulan, maksimum 6 bulan. Banyak orang tidak tahu. Karena mau lihat badan saya sehat lu olahraga segala macam. Memang saya senang olahraga. Mungkin dari olahraga akhirnya daya tahan tubuh lebih kuat. Tapi 2007 saya sakit namanya hepatitis B. Tahu ya hepatitis B? Sampai karena beratnya hepatitis B sampai sirosis. Sirosis itu pengerasan hati. Pengerasan hati satu step lagi adalah kanker hati. Karena beratnya sirosis, saya namanya varises esophagus. Kalau dengar varises, varian di mana dengar varises? Kalau varises, saya berpikirnya larinya kayak anak kambing. Belakang betis biasanya varises. Nah, betul. Itu kita berpikirnya varises di kaki, di betis segala macam. Ini varises di dalam lambung. Ternyata itu bisul-bisul di lambung. Karena beratnya varises esophagus sampai pecah muntah darah. Pecah muntah darah. Orang dengar sirosis, dengar varises esophagus, apalagi pecah muntah darah. Kemudian saya mengalami asites. Asites itu perut kembung, di mana cairannya darah atau apa. Itu hitungannya ya boleh harian atau mingguan atau berapa bulan udah lewat. Dan saya puji Tuhan, Tuhan kasih mujizat buat saya. Saya divonis umur pendek, sampai juga saya lemes. Masa sih saya bilang, ketemu dokternya juga. Nanti kita cerita masalah kesehatan, lain sesi. Jadi saksian, saya sampai akhirnya ketemu dokter yang memberikan free, tidak dibayar.
kemudian saya bisa makan obat dengan istilahnya dengan gratis, semua Tuhan. Maka itu saya melihat di sini kita harus percaya. Kalian semua adik-adik mahasiswa pasti beragama kan? Punya agama. Mau Islam, mau Katolik, mau Kristen. Kalian manfaatkan keimanan kalian untuk minta kepada Sang Pencipta. Berdoa caranya. Kalian punya PR yang berat, punya tugas yang berat, problem yang berat, problem hidup dengan saudara, dengan ibu orang tua, dengan pekerjaan. Kalian harus sandarkan sama Tuhan. Pasti Tuhan kasih jalan. Soal Tuhan mau kapan-kapannya itu waktunya Tuhan, hak prerogatifnya Tuhan. Kalian harus percaya. Dan saya banyak alami. Dan sampai saat ini pasti kalian juga kalau lihat, jangan lihat logika. Hati-hati kalian yang di belakang komputer itu pakai logika. Banyak pakai logika. Betul, logika kita masih hidup di dunia. Tapi juga kalian dikasih otak, dikasih badan, dikasih kesempatan hidup adalah karena Tuhan. Jadi kalian harus balikan. Secara logika begini, tapi kalian harus balikan. Oh, Tuhan, betul nggak nih yang akan saya lakukan begini? Pasti Tuhan kasih petunjuk. Soal dikabulkan, tidak dikabulkan, tunggu aja. Ya Tuhan juga mencoba. Kalian taat atau tidak, bersabar atau tidak. Ya, ini bukan mengkuliahi soal agama, tapi saya merasakan bahwa kasih Tuhan, kuasa Tuhan, saya banyak alami dan pasti dialami oleh teman-teman semua, adik-adik semua. Maka jangan kalau udah kita maju dengan zaman teknologi digital saat ini, kalian jadi lupakan keimanan bahwa ini kalian pinter karena mesin, karena komputer. Hati-hati, nanti termakan, diperbudak oleh mesin. Kita manfaatkan teknologi itu untuk kita membantu, supaya lebih cepat, supaya lebih rapi. Dulu kita hitung-hitungan, tulis segala macam, menjumlahkan segala macam yang begitu rumit. Wah, ini pakai manual. Tapi dengan komputer, dengan disuruh di short, nyambung, bisa cepat. Nah, saya bukan tipe ahli komputer seperti di sini orang-orang stikom, mahasiswa, adik-adik mahasiswa. Saya ke orang desain, misalnya contoh, gambar segala macam, saya mengerti. Oh, ini bagus, jelek, harusnya begini. Jadi saya tulis di kertas, ini segini posisinya. Terus saya bawa orang setter, orang mengerti Corel Draw atau Visio, banyak Corel Draw. Susah. Terus saya bilang, bikin ini segini senti. Logo kira-kira tempatkan di sini, tulisan di sini. Oke, jadikan. Oh iya. Oh, saya harus kasih warna ini. Kemudian saya lihat lagi. Oke, ini kurang sini. Terus saya ajak seorang setter tukar pikiran. Ini posisimu menurutmu bagus nggak di sini? Oh, kurang sini, kurang sini. Nah, itu adalah kolaborasi berpikiran. Kita jangan maksakan kehendak kita merasa paling benar. Hati-hati juga. Harus kita dengar suara orang lain dari pandangan yang lain. Kecuali kalian itu one man show, tidak ada orang lain, tidak libatkan orang lain, gimana selera kalian? Kalau sudah dengan pihak luar, kalian harus peka. Dengarkan orang lain punya pandangan, punya sikap, punya usul. Oh ya, oke. Tapi kalau misalnya setelah usul masuk segala macam, ini mungkin kalian adik-adik mahasiswa, ini pasti saya lebih benar. Tapi dengar dulu. Setelah compare, ambil putusan yang terbaik. Pasti nggak akan gagal. Hasilnya pasti baik. Nah, itu harus belajar. Itu biasanya dari jam terbang. Lamanya kalian praktek, berelasi dengan orang, akan muncul kayak gitu. Kita punya kepekaan. Oh, ini bagus. Misalnya melihat orang. Kalian berteman banyak. Ini orang nih temennya egois. Nggak bantu orang, pelit. Ya, bukan soal uang aja. Tapi misalnya kalian minta tolong pelajaran. Saya nggak dikasih info segala macam. Ya sudah. Tapi kalian bisa tahu orang itu sikapnya kayak begitu. Syukur-syukur kalian bisa
ingatkan, tapi jangan frontal. Nanti pertemanan kalian bisa rusak juga. Obrolkan dengan cara lain, misalnya ambil jalan-jalan, atau chatting dengan guyonan, atau melalui pihak lain, pihak ketiga, melalui teman, ajakin. Tuh si itu orangnya kayak gitu, kita bikin skenario, kita obrolkan begini. Tapi bukan skenario menjerumuskan, tapi untuk menyadarkan teman. Kalau misalnya kita paksakan sikap kita kayak gitu, pasti nanti ada pertentangan. Pertemanan kalian sesama teman bisa jauh. Saya dengan teman SMA, teman kuliah, saya tetap jaga hubungan. Sepanjang bisa. Kebetulan saya di fakultas, seangkatan saya ketua angkatan. Teman lain. Jadi saya banyak diandalkan, misalnya, ayo bikin kegiatan, bikin trip ini. Ya sudah, kita bikin di forum. Saya bilang tuh gampang aja bicara kayak gitu. Lepas di forum, umumkan di forum, siapa aja yang mau ke sini, tanggal berapa yang bisanya. Jangan kita menentukan misalnya, tanggal segini kita mau ke sini. Belum tentu semua bisa. Kan kita mengakomodir semua waktu, jadwalnya teman-teman yang bisa. Akhirnya kalau udah satu mengerucut, oke, tanggal segini, ada yang dikorbankan pasti. Ya ini kita nggak bisa menerima semua perbedaan-perbedaan itu. Ya sudah, ada yang dikorbankan. Ini demi kebersamaan. Dari 100% yang ide kita, ya anggaplah bisa 10-15% hilangkan. Tapi kan 85% kita jalan. Oke, pekerjaan juga demikian. Kemudian setelah saya mengerjakan Tupperware, kalian tahu McD ya? McDonald. Oh, McDonald. Ada ya di Ya, Kupang? ada. Baru Nah, buka ya? dulu Baru McDonald, 2 tahun. ya ada ya di Kupang ada berapa cabang? Ada satu masih satu ya. Oke, McDonald waktu awal-awal masuk Indonesia itu saya sempat bikin kaos dan topinya untuk kantor pusat. Jadi walaupun saya bukan perusahaan berbadan hukum besar, skala besar, saya udah mengerjakan klien-klien saya yang besar. Itu karena istilahnya nggak tahu profesional, karena relasi. Nah, kalian harus bangun relasi dengan siapapun secara baik. Itu ada kemampuan berbicara, berkomunikasi, public speaking. Nah, saya harap di Stikom Uyelindo ada pelajaran public speaking yang tidak resmi. Kita bicara harus gimana dengan kolega, dengan teman sejawat, dengan misalnya yang lebih junior, yang lebih senior. Dan itu rasanya di Indonesia tata krama itu tetap harus ada, dipertahankan. Kita orang Indonesia, orang Timur, orang Timur. Nah, sekarang saya melihat di generasi mungkin 10 tahun terakhir, 15 tahun terakhir, kok ini anak-anak yang generasi, bukan ini, sorry ya teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa, bukan akhirnya menjatuhkan mental kalian. Kalian harus berpikir dari mulai misalnya di Stikom Uyelindo, sikap toleransi kalian dimunculkan. Jangan berpikir sara. Ini Indonesia, semua agama ada, semua kebudayaan begitu banyak. Agama ada yang diakui pemerintah. Jangan lihat agama itu. Kita berteman sama-sama, saling menghormati. Saya teman SMA waktu itu sekolah Katolik. Teman saya anaknya gubernur Jabar, anaknya kepala kejaksaan tinggi Jawa Barat, anaknya majen siapa. Mereka rata-rata Muslim. Saya bisa dekat dengan mereka. Tapi yang orang-orang Cina yang agak sedikit eksklusif, akhirnya tidak bisa bergabung, tidak bergaul. Saya masuk dengan mereka baik, yang nggak akrab sekali, tapi saya kenal, mereka kenal saya. Saya pergi ke rumah dinas gubernur, segala macam, kita ngobrol, ibunya ulang tahun, saya diundang. Dan soal komunikasi dan pergaulan, ini pergaulan. Kalian masih muda, adik-adik mahasiswa, masih panjang. Hidup kalian itu masih panjang. Sekarang mahasiswa paling sekarang umur berapa? Apa Marinus yang sekarang ada? 17, 20? Di awal banyak Ya. sekali. banyak nih. Oke,
Sudah 20 ya. orang, 20, Oh ya. 20 tahun. Saat ini saya sedikit Pak. Saat 18 sampai 20 lah ya. kegiatan keberlangsungan. Jadi adik-adik lagi eh, memamerkan produk-produk yang hasil karya mereka. Gitu. Jadi Halo, saya kurang banyak. jelas suaranya menggema. Oh Di ya, dalam di ini rumah ada Pak. oh Menggema mahasiswa saya tidak. umurnya kalau semester 5 Ya, itu umurnya. umurnya 19-20 tahun. Oke. Ya. Nah, sekarang saya lanjut ya. Ya. Dari kurang lebih 20 tahun, Ya, itu 20 tahun. kalian punya masa produktif itu masih panjang selama kalian jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Nah, saya minta mahasiswa mulai dari Stikom Uyelindo lah. Kalian harus jaga kesehatan. Enggak, makanan tidak harus mahal. Tapi kalian pilih-pilih. Jangan yang model junk food dulu. Junk food tahu ya, model McD, Kentucky, beli yang gorengan pinggir jalan. Ya sekali-sekali lah boleh. Tapi jangan terus karena itu mengandung minyak, nggak bagus, nggak baik juga buat kesehatan. Pilih-pilih. Di sana NTT kan banyak ubi, singkong. Ada kan? Ya, banyak Pak, banyak. Banyak Pak singkong. Ubi, singkong, atau yang direbus-rebus begitu. Itu sangat sehat. Itu kan singkong sama dengan disebutnya roti. Apa namanya? Roti Jawa. Ternyata itu singkong kayak gitu. Ya, kita guyonan. Tapi itu makanan-makanan sehat yang direbus. Kalian bisa makan-makan yang kayak gitu daripada makan mie instan terus. Nah, satu kasus saya ingat, teman adik angkatan saya makan mie terus-menerus. Banyak, nasi banyak, mie banyak. Itu waktu mungkin 15-20 tahun lalu. Teman saya yang makan mie dan nasi itu, sekarang baru dirasakan mungkin 5 tahun terakhir, itu diabetesnya berat. Sampai matanya hampir buta. Pak Marinus tahu itu? Pak Budi Cahya? Pak Budi Cahya, Bapak tahu? Kenal? Pak Ketua. Pak Marinus? Siap. Tahu Budi Cahya, Bucai? Bucai, tahu Kak. Nah, itu orang waktu belum lulus makan nasi dan mie-nya, saya pernah Oh mampir ke ya, tempat sakit kosnya. gula ya. Itu, Betul. wah gulanya tinggi sampai kakinya bengkak semua. Betul. Dan dirasakan saat-saat ini. Waktu Ya, pernah 5 tahun. itu. Ya, nah kalian adik-adik mahasiswa hati-hati masalah kesehatan. Dengan makanan, pola makan, pola hidup, pola tidur, hati-hati juga di depan komputer. Itu bisa keasikan. Kalian lupa istirahat. Saya juga kadang-kadang harus tidur jam 10, jam 11 paling main. Tapi kadang-kadang suka lebih karena saya suka hapus-hapus WhatsApp grup. Begitu banyak WhatsApp grup saya, itu jangan dicontoh. Harus kalian lupakan, harus pilih-pilih WhatsApp grup yang kira-kira menguntungkan, yang memberi kalian nilai lebih, sikap positif, kalian bisa belajar hal-hal baru. Saya di WhatsApp grup saya ada WhatsApp grup pertanian organik segala macam. Saya belajar di situ. Oke, saya lanjut. Saya pernah kerjakan McD, pernah kerjakan beberapa promosinya Jarum. Tahu Philip Morris itu yang bikin Marlboro ya, pernah betul. bikin kaosnya. Jadi saya walaupun sendiri kelas rumahan, boleh bilang nggak ada kantor yang resmi, saya kerjakan dari rumah segala macam. Saya tinggal cari outsource, saya bisa dapatkan order-order itu. Itu adalah menunjukkan bukan saya yang hebat, Tuhan yang hebat melalui saya. Kemudian cara komunikasi saya, kemudian salah satunya adalah punya kelebihan. Kalian pertama tidak tinggi hati, tidak menggurui orang. Kalau misalnya menghadapi orang ya sudah dengar dulu. Ada pepatah silent is golden. Jadi udah dengar dulu apa yang dia mau, baru kita respon. Jangan langsung reaktif. Baru ngomong sebentar langsung ditanggapi. Itu bahaya. Nanti malah bikin front ya.
Kemudian saya pernah yang sampai sekarang saya kerjakan adalah barang merchandise. Saya kerjakan untuk gym. Gym itu fitness center khusus perempuan. Jadi saya menghadapinya meeting dengan perempuan staffnya yang kasih personal in charge-nya, bagian pembelian, bagian desain. Ini saya mau bikin tasnya kayak gini. Saya cuma kasih ide, tas harusnya ukuran segini, ukuran tinggi segini, desainnya ini kurang besar, ini kurang kecil. Oke, saya jadikan sampai prototipe. Tapi, nah, kita belajar proses. Ini industri. Kreativitas kita dituntut. Berapa senti, misalnya satu tas itu misalnya panjangnya 30 senti. Gambar tuh harus space yang harus diisi berapa senti. Itu tergantung taste kita. Nah, kita obrolkan dengan klien gimana kalau begini, gimana kalau begini. Itu bahasa komunikasi. Jadi kalian bisa ada klien juga tidak sia-sia punya supplier yang bisa kreatif. Jadi nggak robot. Nih bikin ini. Tapi kitanya nggak ada usulan apa-apa. Padahal nanti kalau dibikin jelek, lebih baik sebelum jadi, ini harusnya begini. Gimana usulan saya? Nah itu. Kita belajar kreativitas, kemudian dituntut juga inovasi. Kalian yang hadapi di komputer pasti banyak ide-ide. Adik-adik mahasiswa tahu kan Pinterest? Pinterest ya. Ya, Pinterest. Saya itu udah ikut sudah lama. Saya melihat kok banyak ide-ide luar biasa dari sini ya. Saya belajar, tali temali begini. Prosesnya manajemen tuh begini, cash flow begini, melihat neraca keuangan tuh begini. Walaupun saya di kepala saya bukan orang keuangan, begini. Jadi saya paling nggak dikibulin, nggak dibodoh-bodohin sekali. Nah, kalian juga jangan terlalu asik dengan di komputer dengan bikin program begini. Kalian harus buka. Satu yang menarik, ini hubungan dengan orang sistem informatika, POS ya. Tahu ya POS ya, Pak? Point of sales. Point of sales di resto, di penjualan, biasanya di toko. Ya. Saya melihat, saya tanya teman saya punya hotel, punya resto, punya kawasan wisata. Itu banyaknya F&B, makanan minuman. Nah, terus saya tanya sama dia, Alex, punya lu banyak begini, gimana kontrolnya? Saya tinggal dari HP, lihat, ini di rumah makan ini, saya bisa lihat yang jam segini, yang diisi table ini, waiternya siapa, jenis yang diorder ada. Saya bilang, hebat sekali. Lu itu semua, saya bilang tuh, buat seluruh, bisa, tinggal lihat satu-satu, tinggal tap waiternya. Nah, itu kan luar biasa. Saya nggak tahu di Stikom sudah ada kayak gitu nggak, udah dibikin kayak gitu nggak? Itu menarik. Nah, itu ide bagus tuh Pak Rian, Pak John. Ada nggak, Pak? Oh ya. Nah, ya, saya melihat, kok hebat sekali. Saya bilang berapa? Mahal katanya, bisa ratusan juta. Mahal sekali. Mana ada pengusaha kecil bisa mungkin. Nah, ini tantangan buat Stikom Yelindo, kan otak di komputer melulu nih, kreativitas. Bikin kayak begitu dengan harga yang pantas, masuk ke UMKM. Di UMKM atau yang level menengah, orang pengusaha banyak cabang di sana sini. Tinggal lihat, sekarang kan udah integrasi. Mungkin kalau di aplikasi di Play Store sudah banyak, tinggal bayar sedikit. Tapi kalau diulik-ulik lagi, kayak yang saya ceritakan, jam segini, waiternya ini, jenis yang dipesannya ini. Saya bilang kok hebat sekali. Nah, saat itu hubungannya adalah ke kompensasi, remunerasi ke karyawan. Waiter yang melayani itu akan diberi bonus kan oleh perusahaan kalau memang itu memberikan hasil. Jadi, waiter ini bagus melayaninya, orang sampai customer jajan lebih banyak, beli lebih banyak. Kalian bisa kasih bonus sebagai pimpinan perusahaan. Atau yang bikin program, Pak, ini kelebihannya yang saya bikin ini
bisa begini, nilai tambah. Oke, saya setuju. Nah, kayak gitu. Jangan terlalu asik dengan template yang sudah ada. Harus kreativitas. Nah, saya masih bikin barang merchandise, kaos, topi, segala macam. Di Bandung ada namanya Kota Baru Parahyangan. Itu kawasan besar sekali, satu komplek. Bisa 300-400 hektar. Itu kawasan mandiri, pendidikan, berwawasan pendidikan. Saya bikin lagi awal pendirian itu, bikin tasnya, bikin muknya, bikin topi, bikin ransel, bikin payung. Karena saya bisa adakan, walaupun saya tidak punya pabrik, sama aja. Nah, yang saya lakukan adalah seolah-olah pabrik. Seolah-olah sekarang zamannya adalah, kalian tahu kan marketplace. Marketplace tahu ya, Pak Marinus? Tahu ya, Pak Irian? Marketplace. Cukup jelas nggak atau bergema suara saya? Dengar Pak, dengar Pak. Halo? Oh, dengar. Kirain bergema, jadi tidak jelas. Jelas ya? Cukup jelas. Terima kasih. Sudah. Oke. Nah, kita harus kreatif dan inovatif. Tawarkan solusi yang terbaik. Dan juga kalian punya itu hasil karya. Kalian semua pasti, oh ini bagus. Kalian punya ide kayak begini. Kemudian coba tawarkan, dan itu ada nilainya. Nilainya berupa uang, nilai uang kalau di Indonesia. Dan kalian harus bisa menilai, oh pantasnya harga jual segini. Jangan terlalu murah juga. Kalau murah, disangka murahan. Hati-hati. Nah, Stikom juga jangan bikin yang murah-murah sekali. Ambil harga yang bagus tapi nggak kemahalan. Nah, itu menentukan pricing juga sangat penting. Kalau sampai salah pricing, itu repot. Nanti kita jualnya dengan diskon. Orang melihat, oh mahal. Kayak misalnya contoh Timberland. Merek Timberland tahu ya? Merek Timberland itu barang outdoor dari Amerika, apparel. Itu harganya sudah tinggi sekali. Hampir rata-rata di toko lihat harganya tinggi dan jual dengan diskon. Karena mereka ngeset harga dari harga neto yang udah masuk ke Indonesia plus pajak, dia ambil untung besar sekali. Jadi akhirnya buat daya beli di Indonesia berat untuk beli. Halo Pak Marinus, cukup jelas? Masih bisa? Jelas Pak, Saya jelas. nggak? Terima kasih, Kak Hagi. Oke, saya takut ini suara saya nggak terdengar, bergema atau apa, karena lihat Pak Marinus nggak ada suara juga nih. Oke. Dengar, Kak. Tidak, Oke, saya tanya ini, saya lagi tulis chatting. Kalau ada yang masih Oke. tanya, bisa lewat Oke. ya, biar kita bisa ini. Sorry. Nanti saya bicara dengan robot saya sendiri aja. Tapi oke, kita berlanjut. Oke. Itu tanya jawab ke Pak Rian. Oke, sebentar saya satu lagi penjelasan gelato. Gelato adalah es krim dari Italia. Itu sebelum COVID, Es krim mahal hampir juga ya? berjalan hampir 5 tahun, saya berjualan gelato. Gelato lebih sehat daripada es krim. Mungkin di Kupang ada Mixway. Mixway itu istilahnya es krim tidak sehat lah. Boleh bilang ya es krim 8.000, 10.000 banyak ya. Tepung kayak segala macam. Ada di Trans. Ini gelato. Gelato. Gelato banyak sekarang di mana-mana. Saya bukan penggemar gelato. Nah, akhirnya saya approach. Yang saya coba ini enak. Oh, yang bikinnya ini. Saya referensi dari ipar. Oke, saya bisa dapat reseller di Bandung. Saya punya network pemilik resto dan kafe. Jadi saya approach. Ini saya punya gelato. Saya approach dengan teman saya. Saya support dong. Harganya berapa sampai Bandung. Kemudian saya minta sampel untuk saya berikan ke calon klien. Dia support. Jadi kalian juga jangan pikir sampel itu harus beli. Kalian minta support dari supplier, produsen. Caranya gimana? Ini kembali cara komunikasi yang betul. Kalian mungkin dengan polos, Pak, saya mau usaha ini. Pak, tolong support saya. Saya punya
calon klien ini. Tapi juga hati-hati. Ini kejadian, banyak kejadian. Jangan list klien kalian harus diumbar-umbar begitu. Itu bisa dimakan orang. Bisnis itu jahat. Sama, politik juga kalau digunakan tidak betul, akhirnya jahat. Kalau politik digunakan benar, ini bisnis, banyak kejadian. Teman bisa dimakan. Saya banyak Itu mengalami beberapa kali. teman Jadi teman. hati-hati. Nah, Stikom ambil contoh. Stikom punya program, kurikulum, punya unggulan begini-begini. Jangan diumbar juga. Tapi ini kan zamannya open source semuanya. Orang berpikir, orang bisa lihat. Tapi yang melakukan eksekusi di belakangnya kan enggak setiap orang bisa. Nah, orang bisa melihat produk saya, oh bisa begini-begini. Saya bisa servis klien bukan dengan sogokan atau gratifikasi segala macam, bukan dengan itu, dengan kualitas. Kalian harus tunjukkan kualitas. Nah, kalau masalah Stikom, saya pikir dari program yang bagus, bisa maintenance, bisa update, tidak ketinggalan zaman, itu luar biasa. Oke, Gelato saya masuk ke beberapa kafe, resto, kemudian itu rata-rata teman. Tapi harga yang saya tawarkan juga masih bisa diterima buat harga jual mereka. Saya bukan cup-cup kecil, saya jual yang per loyang. Loyang itu pen isinya 3 kilo untuk satu rasa. Sekarang ini ada sekitar 30 rasa. Dan gelato ada namanya, selain gelato ada namanya sorbeto. Sorbeto itu sorbet adalah dari buah-buahan. Sama bentuknya kayak es krim, kayak gelato, cuma dari buah-buahan. Lebih sehat. Jadi kalian kalau makan gelato pagi itu sehat. Banyak orang makan es krim pagi-pagi, enggak bagus. Tapi kalau gelato atau sorbeto itu sehat. Cuma harganya, daya belinya. Siapa yang mau makan tiap hari? Makan satu skop di pasaran 25.000, 30, 40.000. Waduh, ini borjuis sekali. Kalian di mahasiswa kan levelnya mungkin di Kupang juga. Wah, saya mahal, nggak mungkin kayak gitu. Tapi ini hanya ide aja. Hanya tukar pikiran. Oke, dari gelato. Nah, proses yang saya ceritakan dari awal cerita itu proses administrasi. Kalau kalian usaha sendiri atau dengan ada karyawan, ada teman-teman usaha, proses administrasi alurnya mesti bagus. Mulai dari administrasi surat keluar, surat jalan, bikin penagihan, itu template sudah ada. Nah, sekarang tinggal perbaiki. Tapi walaupun sudah ada, kalian harus tertib, disiplin saat input. Supaya nanti kalau di slot dicari, segala macam udah banyak. Oh, ini yang tanggal sudah jatuh tempo. Muncul. Jadi diingetin, pasang alarm. 2 hari sebelum jatuh tempo. Oh, ini klien ini udah jatuh tempo, harus ditagih. Diingatkan dengan bahasa yang enak. Pak, mohon 2 hari lagi akan jatuh tempo untuk billing nomor ini. Nah, itu kan bagus. Daripada nanti sudah lewat. Pak, ini udah lewat. Nah, boleh aja nanti stepnya. 2 hari, pas sehari jatuh tempo, kemudian misalnya sehari 2 hari kemudian. Atau misalnya, Pak ini udah lewat sehari, kami tunggu bisa diusahakan dibantu untuk besok atau lusa. Saya juga demikian, kemarin ini ada tagihan. Kalau sudah lama, karena supplier saya yang saya keluarin bahan sendiri untuk nyuplai perusahaan besar kan nggak sehat juga. Dia bilang, saya udah beli bahan, udah bela-belain kalian minta cepet pekerjaannya. Tapi minta bantuan. Saya bilang tagihan saya diproses. Saya bilang saya ngidupin perusahaan gede untuk diburu-buru begini. Jadi ada kompensasi yang simbio mutualistis. Jadi kedua belah pihak saling tergantung, menguntungkan juga. Kemudian lainnya saya pikir nanti ditanya jawab aja. Saya banyak cerita-cerita yang kelihatannya nggak akan selesai atau panjang. Silakan Pak Moderator. Baik. Terima kasih Kak Hagi ini. Wah, isinya daging semua nih. Yang bagus. Suara saya dengar, Mas. Halo. Oh ya, Pak Moderator, sorry, satu lagi.
satu lagi biar ini inspirasi. Ya, Eh, waktu Pak Marinus cerita, saya bilang siapa yang sudah berbicara di Stikom untuk sharing ini. Ternyata adalah Pak Ari Nicholas Seisapi. saya sapi lama Ya, Ya. ya tahun berapa itu? Tahun berapa? tahun lalu 2023. Tahun lalu. Nah, itu ada cerita. Ari, nah saya panggil nama Ari pemiliknya yang bicara itu kan junior saya di Mahitala. Karena teman-teman di Mahitala tahu, ya istilahnya mengetahui saya banyak network, banyak pengetahuan. Jadi seolah-olah saya ini buku kuning, yellow pages, ditanya segala macam. Mau tanya apapun, tanya ke Hagi, tanya ke Hagi. Nah, Ari itu datang sama saya. Hagi, saya mau usaha ini, mau bisnis apa? Bisnis CI itu ya. Saya nggak mengerti. CI apa ya CI? Itu makanan Kupang katanya. Oh, saya pikir CI itu sungai. Kan di sungai di Sumatera kan CI itu sungai. Oh, CI. Itu di mana? Diasap katanya, bukan dibakar. Oh, gitu ya. Saya nggak jarang baca-baca tentang pengetahuan itu. Terus CI apa? CI babi itu ya, yang terkenal. Oh, begitu. CI babi. Terus di mana tempatnya? Saya bilang tuh kalau orang jualan kan otomatis harus ada tempat. Itu di Jalan Bagus Rangin. Saya langsung, karena di Bandung itu saya dari tahun 77 di Bandung. Jadi udah sangat hafal, apalagi saya punya perusahaan kurir dulu. Jadi tahu seluk-beluk Bandung. Itu di Bagus Rangin, saya bilang tuh di ujung dekat gedung Telkom, nggak jauh dari lu yang akan buka, itu kan ada si Agian yang jualan babi panggang. Itu sudah lama sekali si Agian itu. Kenapa saya bilang tuh kamu mau buka di situ, ngelawanin yang sudah established, sudah maju. Lu kan pendatang baru, apalagi jenis makanan baru. Kenapa nggak bikin yang halal, yang murah, yang istilahnya yang buat mahasiswa? Karena di sini dekat Unpad, ada beberapa sekolahan. Saya omongin begitu. Oh iya, nanti lagi. Udah selesai. Tidak bertemu. 2 bulan, ketemu lagi. Saya tanya, Ri, sudah buka itu? Saya itu. Sudah katanya, Kak, di tempat situ. Terus apa jualan? Gimana, maju nggak? Saya jualannya yang ini, saya sapi katanya, yang halal. Loh, kenapa? Kan punya ide saya babi. Nggak boleh sama RW katanya, sama RW rukun warga, kepala RW. Oh tuh, saya bilang tuh, saya melarang kamu nggak dengar, tapi dilarang oleh RW. Itu cara Tuhan melarang dia. Jadi akhirnya dia sukses luar biasa. Nah teman-teman, coba nanti kalau misalnya tahu, tulis Sei Sapi Lamarera. Itu di Bandung, wah top banget. Di GrabFood, di GoFood itu salah satu yang ranking atas, sampai dia punya Central Food di tempat sendiri. Dia buka cabang di Jakarta, buka cabang di Bogor. Hebat sekali. Saya datang ke situ, saya tidak komplimen, tidak gratis. Saya makan, lihat, selalu komentarin lagi awal-awal. Ini kok piringnya begini, motongnya begini. Saya detil karena saya kenal, saya fotoin, kirim ke Ari. Ri, kenapa piringnya ini cara cucinya begini? Nampannya pakai laser, akhirnya kotoran pada nyelip di laser, pada nyelip-nyelip. Jangan begitu, saya bilang tuh. Kalau nyucinya kotor, itu akan kelihatan. Orang makan di situ jadi bau. Jangan piring yang melamin yang lama, akan berbekas, saya bilang tuh. Oke, dia dengerin. Terus nasi semua kita makan nasi. Nasi kan sebetulnya udah ada standar, berapa lama hasilnya kualitasnya seperti itu. Di sei sapi kadang-kadang lembek, kadang-kadang keras. Aduh, saya bilang tuh, kamu kan udah jual, masa nggak ada standar? Saya bilang tuh, kasih orang dapurnya segini menit, bikin nasi, akan sama semuanya. Itu SOP. Bikin SOP-nya, waktunya. Kemudian karena saya orang terbiasa makanan, detil kayak gitu. Suatu saat dia ganti hitam. Ininya, alat makannya. Saya fotoin, kenapa kamu ganti hitam? Kamu lihat Hokben, tahu ya Hokben ya? Oka Bento. Oka Bento ya. Ya. Oka Bento. Oka Bento pernah bikin alat-alat masak jadi hitam semuanya. Kemudian diganti warna terang, warna putih lagi. Karena Hokben melihat warna hitam itu tidak kelihatan jika kotor.
Akhirnya saya bilang, Ri ganti. Akhirnya diganti sama Ari. Nah itu dari saya punya saran, punya ide. Syukur didengar, tapi dia juga kan akan tanya-tanya kiri kanan. Oke, kira-kira itu. Itu ya Kak Hagi. Terima kasih. Pak Rian, lanjutkan Pak Rian. Kalau ada Oke, tanya jawab. baik. Terima kasih. Mantap ya. Terima kasih. Ini pengalamannya luar biasa ya, dari menjadi karyawan hingga memiliki Suaranya pecah-pecah, bergema. suaranya jelas ya, Pak? Halo Bapak. Ya, saya dengar, cuma tidak jelas suaranya nih, bergema. Oh, menggema ya, kurang jelas. Baik. Ini luar biasa ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih ya, terima kasih banyak kepada Bapak Haryanto yang sudah banyak memberikan pengalaman sejak menjadi karyawan hingga memiliki perusahaan sendiri ya, perusahaan kurir ya, tadi kalau saya tangkap tadi perusahaan kurir. Kemudian untuk menjadi karyawan itu kita butuh attitude ya, attitude yang kita harus mempelajari hal baru ya, adik-adik ya. Nah, baik tadi begitu saya membuka kesempatan bertanya ya. Saya buka dalam dua gelombang ya. Yang pertama itu khusus yang secara online ya. Yang online saya mau memberikan pertanyaan akan saya ya. Kemudian bisa lewat chat juga ya. Lewat chat nanti Pak bacakan ya dari dia. Yang mau silakan kebetulan ini Pak Bapak Syahputra akan memberikan jawaban seputar bagaimana berwirausaha yang baik ya dari dia. Oke, yang mau bertanya silakan, saya kasih kesempatan untuk yang lain dulu. Mungkin yang dari Zoom coba ada atau dari chatting juga bisa. Mungkin Bapak Izin Pak Rian. Ya, Pak John, silakan. Selamat pagi Pak Saputra. Nah, Saya panggil Pak John. Hagi aja. Saya Panggil Pak Hagi Jamalila. aja, Pak. Saya yang pembimbing untuk wirausaha di Stikom Yulindo Kupang, Pak. Ya, salam Kebetulan kenal, Pak. saya sama Pak Marinus itu sama-sama di Bandung, Pak. Nah, ini ya Pak John, Oh, tadi begitu. kita di Bandung sama-sama. Ya, sama ya, di Bandung, Pak. Yang sama di Bandung. Ya, bahasa Sundanya belum lupa, Pak. Karena cukup lama di Oke. Bandung. Kumaha damang? Ya, memang Pak. Tadi saya dengar Bapak banyak cerita tentang pengalaman Bapak usaha mulai dari kaos-kaos dan sebagainya. Itu mengingat saya kembali, Pak. Saya juga melakukan yang sama, mengambil kaos-kaos di Bandung, kemudian saya jual di Kupang. Termasuk yang tadi Bapak cerita tentang sepatu perempuan. Nah, itu juga saya melakukan itu. Saya ngambilnya di Cibaduyut, Pak. Saya kerjasama dengan pabrikan Cibaduyut, kemudian saya jualannya di Kupang. Jadi apa yang Bapak alami itu mengingatkan saya kembali ke sana gitu, Pak. Luar biasa. Jadi kalau sekarang ini saya lebih banyak ke bisnis di bidang jasa. Nah, ini saya akan mendatangi kelompok-kelompok usaha yang saya bina ini, kemudian saya mau minta tanggapan mereka, apakah bertanya ataupun saran dan sebagainya. Mungkin saya langsung saja, Pak. Nanti saya live dari sini, saya langsung datangi setiap kelompok karena banyak kelompok yang menarik sini, Pak. Jadi di luar sini, di dalam juga banyak, di luar juga banyak, Pak. Jadi nanti saya datangi langsung supaya mereka langsung komunikasi dengan Bapak. Oh iya, baik, terima kasih Pak Yohanes. Tapi saya tidak menduga ini Pak Yohanes bukan mahasiswa aja yang mendengar ya, berarti ya? Ini bukan cuma mahasiswa, Pak. Ini ada beberapa dari mitra-mitra. Kan ini ada instansi yang bergabung, Pak. Oh, begitu. Maaf, ini ke teman-teman yang senior, barangkali bahasa saya bukan untuk kelompok, bukan mahasiswa aja. Barangkali nggak pas. Oke. Izin Pak. Nanti akan di live oleh Pak Jo Malela. Jika ada yang ingin bertanya, baik,
Saya berikan kesempatan yang di dalam ruangan ya, baik yang di dalam ruangan maupun yang di luar aula ya. Silakan ajukan pertanyaan ya. Izin Bapak Tarian. saya berikan. Silakan. Siapa yang beri tangan yang bertanya? Atau lewat chat juga Bentar, bisa, izin, lewat Tarian. chatting biar cepat. Saya langsung saja dengan pelaku usaha saja. Ya, silakan. Karena nanti berhubungan mendapat ilmu dari Bapak kita yang dari Bandung ini. Pak Saputra, saya izin saya kasih kamera. Nah, ini usaha yang di sini adalah sambal cakalang, Pak. Baluat ini yang dulu Ari pernah Sambal pesan cakalang ini buat baru DCI. ada di. Jadi ini mungkin menarik nih Pak, di sambal cakalang ini kalau Bapak lihat. Saya belum ada gambarnya. Oke, ada. Ini sambal dari Ini ikan dari ikan cakalang. cakalang, Pak. Gambarnya belum hilang lagi. Oke, ada. Yang pelaku usahanya ada di sini, mahasiswa. Kalau salah pasti saya Beberapa bulan yang pakai mereka buku ini lakukan. dong. Ini Pakai nanti buku yang ini game sotis aja. Ya nggak sih toh? komunikasi dengan mereka langsung. Ya, suruh mereka tanya Pak John. Kira-kira apa? Tanya apa? Tips and trick atau apa? Silakan. Mau bertanya saya. Selamat pagi, Pak. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, Pak Saputra. Saya ingin bertanya sedikit. Perkenalkan, nama saya Christian Sanjaya. Kelompok kami ini sudah menggeluti usaha sambal cakalang ini selama 2 bulan. Yang saya ingin tanyakan kepada Bapak, bagaimana Bapak mengelola resiko dalam berwirausaha, Pak? Sehingga ketika kita menerima resiko itu kita tidak putus semangat dan nanti akhirnya kita berhenti di situ. Yang ingin saya tanyakan bagaimana Bapak mengelola resiko tersebut. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Iya. Bagaimana mengelola risiko, Bapak? Saya jawab langsung ya. Ya, langsung. Ini dari pandangan saya. Saya di luar bidang saya memang. Ini kelompok begitu, ada kelompok tani atau kelompok produksi untuk produk yang ikan cakalang ini. Nah, yang saya tanyakan berapa banyak setiap kali produksi, kemudian pemasarannya kemana? Nah, tadi ini Kemudian Pak Putra bertanya, pemasarannya. berapa banyak produksi dan pemasarannya itu untuk saat ini di mana? Oke, baik. Sebenarnya bisnis ini baru berjalan 2 bulan Pak. Jadi masih kami jual tuh secara eceran, jadi kecil-kecilan. Satu kali produksi itu kami hanya produksi 20 cup begitu Pak. Jadi belum besar usaha kami. Ya. Oke, tidak apa-apa. Itu kan semua yang besar juga dari kecil. Yang penting merintis. Ya. Merintis dari minimum kuantiti yang diproduksi, tentu harus menutupi biaya produksi. Yang penting biaya produksi tercover, ada lebihnya. Dan kita tentukan harga jual yang pantas. Harus lihat. Nah, sekarang saya tanya, selain Bapak, ada kompetitor lain yang sudah bikin produk sejenis? Pasti ada kan? Ya. Sambal. Ada tidak? Sambal banyak. Kompetitor yang Sejauh yang kami lihat tuh mereka memang buat sambal, tapi kan di sini nih kami berbahan dasar ikan cakalang Pak. Yang kompetitor yang lain yang saya lihat itu mereka menggunakan daging ayam, cumi, begitu Pak. Jadi kami memilih ikan cakalang. Itu untuk beda daerah isinya, Pak. Untuk daerah Kupang saja. Ini Bapak daerah mana? Kupang. Untuk Kupang juga. Kupang. Oke. Di Kupang. Selain kota Kupang, ada produk yang sejenis tidak? Yang cakalang juga, cakalang. Ikan Masih ada ya di untuk Korea. Nah, kalau belum ada, berarti Bapak ini kan pionir untuk ikan cakalang. Set
Ini sangat yang tadi saya bilang, pricing menentukan harga sangat peka. Kita mulai hitung, Bapak mungkin udah kalkulasi berapa harga wadah, berapa Iya, Pak. tutup, kemudian ikan, prosesnya, bumbu segala Iya, macam sampai masuk, kemudian stiker sampai muncul harga neto. iya, Pak. Kemudian mau markupnya marginnya mau ambil berapa persen pantasnya. Misalnya ambil kalau orang jualan makanan bisa 35%, 40%, 50%. Sampai nggak kira-kira segitu Iya, Pak. profitnya? Sorry, maaf saya barangkali untuk detail ini masalah pricing kan masalah ini. Tapi dinaikkan dengan harga 40%, selama tidak ada kompetitor 50% masih untung. Cuma kita harus pikir, suatu saat ada kompetitor yang masuk jenis yang sama, Iya, Pak. harga mereka hanya ambil profit 40%, yang Anda markup 50%, kalah harganya. Nah, maka Iya, itu Pak. peka sekali saat pricing. Tapi kalau misalnya produksinya Bapak itu eksklusif, orang lain tidak punya, itu harga jadi gelap. Oke, 50%. Jangan sampai misalnya jual 100%. Siapa yang mau beli juga? Kita kan harus Siap. pikirkan daya beli yang mau beli siapa? Orang luar atau masyarakat setempat? Yang beli Eh, siapa? yang masyarakat setempat, Pak. Nah, itu harus survei daya belinya. Kalau misalnya untungnya 40% aja nggak sedikit yang dibeli, untuk ngapain? Lebih baik ambil untung lebih kecil. Misalnya cukup 30%, tapi dibeli bisa banyak. Jadi bisa berputar. Yang 20 buah 20 pak itu nanti misalnya habisnya seminggu, oke, bikin lagi. Nah, kembali lagi ke cara produksi, time Iya, schedule-nya produksi. Misalnya minimum stok hanya ada 5 lagi. Bapak harus sudah produksi lagi, jangan iya, sampai kosong. Nah, kemudian jaringan distribusinya dipegang sendiri atau melalui banyak tangan. Saya tidak tahu. Nah, kalau misalnya dibikin jaringan mata rantai beberapa tempat yang jual, harus pikirkan juga kompensasi, diskon, komisi. Misalnya ambil 30% untung. Kita kasih 10%. Atau misalnya kita nggak serakah, kasihlah 15%. Dia menjual untuk kita, nanti ordernya kan untuk Bapak juga. Bapak dapat 15%, dia dapat 15%. Tapi harga juga paling enggak, ini ada ketentuan, harga harus sama, harga jual harus sama. Kalau baik. misalnya dilepas, nantinya dia bisa jual lebih rendah, tapi nggak mungkin lebih rendah. Tapi kalau tinggi, ya haknya dia kalau misalnya dia laku. Iya, Pak. Paham ya, kira-kira gitu. Ini Paham, banyak Pak. dialami. Saya tidak ahli bidang begini, tapi yang saya sering alami ngobrol dengan perusahaan distribusi. Perusahaan teman saya tuh distribusi dari produk-produknya Unilever, minyak, sembako. Itu kelas besar. Mereka punya armada. Mereka punya jaringan. Harus ada mobil. Di toko ini simpan barang, di toko ini simpan barang. Nah itu pricing kembali lagi. Tapi ini kan baru skala kecil. Harus ditata chain manajemennya, rantainya. Nah, Iya, misalnya Kupang. Saya ambil contoh Kupang, Bapak misalnya ada di Kupang Selatan. Bapak harus bikin tempatkan di Kupang Utara, Kupang Barat, Kupang Timur. Cukup satu eksklusif. Jadi orang yang jualnya juga senang. Kalau iya, terlalu banyak jual, tadi akhirnya berbagi. Ini jualan yang sama, maka itu bahwa kan cakalang baru satu dijual dengan eksklusif. Nah, kembali lagi kita jangan serakah, jangan mau pegang sendiri. Kita manfaatkan jaringan dan istilahnya berbagi berkat, berbagi berkat, siap, Pak. berbagi berkat dengan teman-teman itu yang mendukung. Karena nanti order-order akan masuk ke Bapak juga. Iya, Pak. Ya, Ya, kira-kira itu yang pandangan saya. ya. Mantap, ya. Kalau Semangat ya, ini yang cakalang.
Ini Uh, harus dikirim Masa ke Putra ini Stikom Uyalindo nih. ada lagi di Ya, sini ini yang dari kirim ke Bang Bandung. Tao Ya. yang mungkin bisa bertanya dan mungkin Bapak bisa memberikan masukan-masukan untuk pelaku usaha yang satu ini. Ini juga dari bahan lokal, dari bahan pisang dan Kameranya, Pak. Kameranya. ya. Ini saya bisa tunjuk. Gambarnya, tolong. Ya. Gambarnya tidak ada. Sampai dicetak apa aja. Ini dari bahan pisang, Pak. Dari bahan pisang yang Apanya? Apanya pisang? Ini Apanya keripik pisang? ya. Keripik ya Pak John? Ini dari pisang kapuk, kemudian dikemas, dikreasi dari keripik yang bisa dimakan oleh semua umur, bisa. Ya, jadi mungkin ini ada pertanyaan dari pelaku usahanya sendiri, Bapak, dari anak mahasiswanya. Mereka tanya dulu, tanya. Oh ya ini, silakan. Baik, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Ini saya perkenalkan sedikit produk yang kami buat, yaitu ada keripik coklat, keripik manis, sama balado, Pak. Nah, di sini saya mau bertanya, karena beberapa kali saya produksi produk saya ini untuk pembelinya tuh kurang, Pak. Jadi saya ingin bertanya bagaimana caranya sehingga pembeli saya itu banyak dan terus mudah diketahui oleh orang, Pak. Karena saya sudah coba untuk posting di sosmed, tapi hanya beberapa saja yang respon gitu, yang begitu, Pak. Dan ada beberapa konsumen yang saya tawarkan, ini mereka bilang agak lumayan mahal, tapi yang saya cari tahu di Kota Kupang untuk keripik coklat ini, Pak, harganya 15.000, tapi kami kasih dengan 10.000, tapi mereka masih bilang mahal. Itu yang saya heran di situ. Oke, Pak. Saya Sudah? Saya jawab? Ya, Pak. Ya, oke. Saya tidak mempunyai strategi yang luar biasa, tapi saya tangkap spontan. Oke, kembali lagi ke masalah kemasan. Boleh diperlihatkan kemasannya? Kemasan dinaikin lagi. Lihatkan kemasannya. Diangkat-angkat. Oh, ya. Ini, Pak. Belum keluar. Kasih dekat lagi. Belum ada di tempat saya. Ini kelihatan. Oke, saya jawab begini aja. Dari kemasan, ini langsung, bukan saya menjatuhkan. Ya. Langsung Pak. Saya komen, saya melihat selewat dari yang oke. Itu tulisannya Bait Banana. Bait hilang lagi. Bait Banana. Crispy, kemudian happiness. Oke. In every apa nih? Crispy happiness dari Bait. Every bite menggigit ya. Oke, gini. Itu pangsa pasarnya adalah buat konsumen luar negeri atau konsumen lokal. Karena saya lihat itu kalimatnya semua bahasa Inggris. Apakah yang di sana akan menangkap nggak maksudnya itu? Nah, misalnya ini satu. Sasaran itu perlu dipertimbangkan juga ya. Ya, Pak. Penamaan. Boleh pakai bahasa Inggris, tapi misalnya kita kan mau jualnya pangsanya fokusnya ke Indonesia. Kemudian ada Inggrisnya bawahnya, kecilnya, atau ada. Atau misalnya Inggris terbalik bawahnya ada Indonesianya. Ini kan Bait Banana, apa ya Bait Banana. Kemudian saya melihat tampilan stiker. Ini saya melihat sudah eye catching, sudah kontras antara isi dalam dan stiker.
Itu orang bisa melihat. Tapi ini kadang-kadang saya melihat ada yang ditonjolkan adalah isinya. Isinya memang udah terlihat. Isinya keripik itu. Tapi ada stiker yang transparan. Tahu kan stiker transparan ya? Bening. Iya, Yang bisa lihat ke dalam. Tapi stiker transparan itu bisa berwarna. Kasih berwarnanya. Stikernya sebesar itu misalnya udah diukur baik ya. Stikernya berwarna, transparan. Kemudian yang lainnya ada warnanya, misalnya kombinasi kuning atau hitam segala macam. Tapi ya sebaiknya jangan yang hitam karena di dalamnya udah warna gelap, nggak akan keluar. Diganti misalnya positif jadi negatif kayak gitu. Ini hanya mungkin dua tiga warna. Ya diganti-ganti kayak gitu. Itu bisa melihat isi dalamnya. Karena orang secara ini, terpotong sama ini, terpotong oleh stiker. Ini apa? Ini untung kemasannya besar, jadi kelihatan ada yang space yang terlihat. Kalau mau dipertahankan seperti itu, stikernya oke-oke aja. Nah, kembali lagi, saya melihat itu sebelah kiri yang warna gelap. Itu coklat ya? Coklat atau apa? Iya, putih coklat. Coklat ya? Iya, Bang. Oke. Nah, itu coklat belepotan itu, ini maaf, saya hanya komentar langsung aja. Itu kadang-kadang orang bikin tidak menarik. Coklatnya belepotan begitu. Oh ini minta maaf Kak Hagi, ini Ibu Sari sudah masuk. Pak Rian, sapa dulu Ibu Sari dari Soto-Soto. Halo, selamat pagi Ibu Sari. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Gus. Tunggu bentar ya, ini kita baru selesaikan di Pak. Oh iya, iya, iya. 5 menit. Oh iya, iya. Kita ya. Halo Bu Sari. Lanjut Kak Hagi, lanjut. Halo, Pak. Selesaikan. Lanjut dulu nih. Oke. Ya. Lanjut lagi itu tadi gambar tadi boleh? Ya, lanjut lagi boleh. Lanjut. Mana Silakan, tadi gambar Pak. pisangnya? Saya lanjut lagi yang di stand yang di luar ya Pak ya. Ini yang di luar, Pak John, yang di mungkin luar. satu lagi aja Pak John ya, karena Ibu Sari Di sudah dalam, masuk. Pak John, satu lagi. Gimana, Pak Ya, Rian? ini saya izin yang saya spill yang di luar ya Pak. Yang di Ada luar banyak mana? stand yang di luar. Satu lagi aja. Ini dalam bidang IT ada di sini, kemudian yang di sini ini dalam bidang kuliner yang berbeda Pak. Ini di sini. Ini rata-rata ada bawa kompor semua nih Pak. Oh iya, ini dari Di luar juga banyak Pak. Di luar juga Sajian banyak. langsung Pak ini. Sajian langsung. Ya. Ada bawa kompor. Oke. Lengkap nih. Ini pelaku usahanya ada sini. Kemudian ada yang juga di buat lagi sebelah sini Pak. Ini di teras luar sini kita juga banyak di sini. Ada kopi. Ternyata kopinya udah selesai, tapi masih ada jualan yang lain. Ini mungkin saya mau izin Pak. Ini mungkin ada ini perwakilan. Kalau tadi ada 2 putra, nah ini 1 putri ini. Ini putri semua nih yang jualan menggunakan ada dengan peralatan lengkap nih Pak. Ini dengan kompor-kompor semua. Ini jualannya. Ini mereka bertiga. Silakan Pak John, Silakan silakan. bertanya nih dengan Bapak Saputra yang dari Bandung. Ya, di antara kalian silakan. Tanya. Ya, tanya. Kalian sambil masak tapi sambil bertanya. Tanya aja apa yang bisa kalian tanya dengan Pak Saputra. Sebentar, saya balik ke kamera. Silakan. Ayo Putri Kanuru, tanya Putri. Baik, saya ingin bertanya bagaimana tips untuk seorang wirausaha agar bisnisnya itu bisa bertahan lama, Bapak? Bagaimana tips agar bisnisnya bisa bertahan lama, Bapak? Pertanyaannya bagaimana kiat-kiat untuk supaya bisnis yang mereka bangun ini bisa bertahan lama, Pak? Ini yang ditanyakan oleh